Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, memberikan kesehatan, waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang membimbing kita menjadi lebih baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang akan datang. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kajian kita malam hari ini, insyaallah kita akan membahas beberapa faidah dari tauhid. Beberapa faidah dari tauhid. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalimatul la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang setiap kita mengetahui betapa agung dan betapa besar kedudukannya di dalam syariat Islam ini. Kalimatul la ilaha illallah yang hampir dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari kalimat ini. Dimanapun Anda mendengarkan azan berkumandang, tidak ada pernah azan tanpa la ilaha illallah. Dimanapun Anda mengerjakan salat, tidak pernah Anda terlepas dari kalimatul la ilaha illallah. Dalam setiap kehidupan kita, di keseharian kita, hampir tidak bisa dilepaskan yang namanya kalimat la ilaha illallah. Lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengarkan, hati sebagian orang adalah juga senantiasa berzikir dengan kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah, yaitu kalimatul tauhid, merupakan kalimat yang sangat agung, kalimat yang memiliki sejuta makna, kalimat yang memiliki begitu banyak faedah dalam kehidupan manusia. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian daripada faedah kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid dalam kehidupan hamba, jika tentunya dengan syarat ini, jika seorang hamba itu mewujudkannya, merealisasikannya dalam kehidupan. Tentunya beda antara mengucapkan la ilaha illallah dengan merealisasikan, dengan mewujudkan dalam kehidupan seorang hamba. Kira-kira lebih mudah mana? Mengucapkan ataukah mewujudkan atau merealisasikan? Lebih mudah untuk mengucapkan. Lebih mudah untuk hanya sekedar melafazkan saja. Tetapi ketika berbicara tentang realisasi, tentang mewujudkan dalam kehidupan kita, maka ini adalah sesuatu yang jauh lebih berat daripada hanya sekedar mengucapkan saja. Yang akan kita pelajari adalah faidah kalimatul la ilaha illallah, faidah kalimat tauhid jika diwujudkan dalam kehidupan. Yang pertama, kalimatul tauhid memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Seorang yang mengatakan la ilaha illallah, sejatinya dia telah memerdekakan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah. Selain Allah itu macam-macam atau satu macam? Selain Allah satu macam atau macam-macam jumlahnya? Macam-macam. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun macam-macam, kita sepakat semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, maka ketahuilah adalah merupakan satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk diagungkan, untuk dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan dan dimuliakan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lemah. Selain Allah itu tidak mampu. Bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan manfaat dan untuk menghindarkan dari kehidupannya madarat. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sanggup untuk menghidupkan, tidak ada yang sanggup untuk mematikan. Selain Allah sekali lagi adalah makhluk yang tidak pantas seorang itu bergantung kepadanya. Tidak pantas seorang hamba itu mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah, mencintainya sebagaimana mencintai Allah, menyembahnya sebagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang-orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, kaum muslimin dimanapun dia berada, hakikatnya, sejatinya dia adalah berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang mengandung dua rukun utama. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Kalimat la ilaha illallah akan sempurna maknanya ketika dipahami oleh seorang, ketika seorang itu memahami dua hal ini, an-nafyu dan al-itsbat. Apa yang dimaksudkan dengan an-nafyu? Nafyu artinya adalah peniadaan. Peniadaan. Dari mana kita mengambil? Kita ambil dari ucapan kita la ilaha. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Ini harus kita tetapkan ketika kita mengucapkan la ilaha. Kemudian yang kedua, al-itsbat. Yang kedua adalah al-itsbat, yaitu penetapan, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kalimatnya seperti ini susunannya, la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bagaimana penerapan dalam kehidupan kita? Saya contohkan semacam ini. Ada dua kalimat yang terlontar dari seorang guru kepada muridnya. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini terlontar dari seorang guru kepada muridnya ketika memberikan pujian kepada muridnya. Guru ini mengatakan kalimat yang pertama, menyebutkan nama seorang muridnya. Siapa? Sebutkan namanya, orang Banyumas, orang Purbalingga. Si fulan lah, tidak disebutkan namanya ya. Guru ini menyebutkan fulan bin fulan, si Anu, anaknya Anu, dia adalah seorang siswa yang rajin,
yang pintar dan tidak sombong. Bagus nggak? Fulan bin Fulan adalah siswa yang rajin, pintar dan tidak sombong. Bagus atau tidak bagus? Kemudian pujian yang kedua, dia mengatakan Fulan bin Fulan, masih orang yang pertama juga yang dipuji. Fulan bin Fulan adalah satu-satunya dia siswa yang pintar, rajin dan tidak sombong. Tidak ada yang sepertinya. Lebih bagus mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama. Sepakat semuanya? Yang pertama atau yang kedua sebelah sini? Hah? Yang pertama. Yang sebelah sini? Yang pertama. Kalau begitu kita kembalikan kepada guru bahasa Arab ini. Hadir di tengah kita guru bahasa Arab ini. Kita tanyakan, lebih sempurna mana? Yang pertama atau yang kedua? Ustaz, gimana Ustaz? Yang kedua. Kenapa sebabnya? Yang pertama dia memuji bahwasannya si Fulan bin Fulan adalah dia rajin, pintar dan tidak sombong. Apakah yang lainnya tidak rajin, tidak pintar dan tidak sombong? Ada kemungkinan. Tetapi yang kedua, dia mengatakan, guru ini mengatakan Fulan bin Fulan siswa yang rajin, yang pintar dan tidak sombong. Tidak ada siswa lain seperti dia. Lebih sempurna mana? Berarti yang kedua tentunya. Karena apa? Ditiadakan terlebih dahulu. Yang lain gak ada seperti Fulan. Hanya Fulan saja yang memiliki kepandaian, yang memiliki kerajinan, memiliki sifat tidak sombong. Maka demikian juga ketika seorang mengatakan La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Semua apa yang ada, semuanya tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang mengatakan semacam ini, Allah adalah sesembahan, bagus atau tidak bagus? Allah adalah sesembahan, bagus? Bagus? Lebih bagus mana kalau saya mengatakan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagus mana? Yang kedua. Bagus yang kedua. Maka demikianlah kalimatul la ilaha illallah harus ada di dalamnya keyakinan seorang hamba. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka harus hadir di sana. Ditiadakan sesembahan selain Allah, semuanya tidak berhak disembah. Apa saja bentuknya silahkan sebutkan. Baikkah itu orang saleh, baikkah itu malaikat, baikkah itu para nabi, semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar. Yang boleh disembah, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi adalah an-nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah itsbat. Seorang yang mengatakan kalimatul la ilaha illallah, yang tadinya dia adalah seorang kafir, orang non-Islam, ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dengan kalimat tersebut dia masuk ke dalam ajaran Islam. Dia masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin hanya beribadah kepada Allah, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, satu-satunya yang memberikan kecukupan kepada hamba yang ada di alam dunia ini. Semuanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil sekalian manusia
ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan tentang apa? Tentang kekuasaannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang Allah taala juga telah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air dari langit, kemudian dengannya tumbuh tumbuhan yang menjadi rizki bagi kalian semuanya. Allah Ta'ala mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala memaparkan kenapa sebabnya. Karena Allah adalah satu-satunya yang telah menciptakan manusia, satu-satunya yang telah memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita agungkan. Adapun selainnya adalah makhluk, adapun selainnya adalah lemah. Demikian juga yang namanya tauhid, masih faedah yang pertama. Tauhid adalah memerdekakan manusia dari belenggu khurafat. Demikian juga dari belenggu tahayul. Yang kebanyakan manusia di zaman kita sekarang ini, mereka sebagian besarnya telah mengatakan kalimat la ilaha illallah, tetapi na'udzubillah masih terbelenggu dengan apa? Dengan tahayul, dengan khurafat, dengan ketakutan-ketakutan yang tidak jelas asal usulnya. Kalau dilihat bahwasanya seorang terkadang sudah mengatakan la ilaha illallah dalam kehidupannya, salat, mengerjakan salat, menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya juga, la ilaha illallah adalah mudah diucapkan oleh dirinya. Tetapi orang tersebut masih memiliki ketakutan-ketakutan yang tidak bersumber. Ketika berjalan di tempat yang sepi, apa yang terjadi? Merinding. Padahal sudah sekian tahun dia berislam. Ketika lewat kuburan, lari, terbirit-birit. Ketika dengar suara tertentu, suara burung gagak umpamanya, meyakini akan terjadi kejadian-kejadian ini dan itu. Ketika kalau tangan bergerak-gerak kedutan tangannya kedutan, matanya kedutan, yakin ada sesuatu yang pasti akan terjadi setelahnya. Ini adalah belenggu-belenggu yang sebenarnya belenggu semacam ini, kalau seorang memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, akan lepas sirna semuanya hal yang semacam itu. Hilang semuanya. Ada datang di malam hari, kupu masuk kamarnya, ada keyakinan tertentu tentang kupu ini. Berjalan keluar rumah, mobilnya melindas kucing. Ada keyakinan tertentu di balik kejadian itu. Sebenarnya dari mana keyakinan-keyakinan yang semacam ini? Kalau seorang memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, segala sumber kebaikan dari Allah, segala takdir yang jelek pun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan terbebas dari belenggu khurafat dan tahayul yang banyak terjadi di masyarakat kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah faidah tauhid yang pertama, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk. Yang kedua, tauhid akan membentuk pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh. Kenapa? Seorang yang bertauhid, yang benar, yang lurus tauhidnya,
akan menjadi pribadi yang tangguh, akan menjadi pribadi yang kokoh. Karena seorang yang bertauhid, dia akan memahami dengan jelas tujuan hidupnya di dunia ini untuk apa. Orang yang bertauhid, tujuannya jelas dalam kehidupannya di dunia ini. Tujuan terbesarnya adalah untuk mengabdikan dirinya, hidup dan matinya, semua apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu," ila akhir al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," demikian juga penyembelihanku, "wa mahyaya wa mamati," hidupku dan matiku, "lillahi rabbil alamin," hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, "la syarika lahu," tidak ada sekutu baginya. Seorang yang bertauhid sangat paham makna yang semacam ini. Dia mengabdikan hidupnya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Orang yang bertauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam kebersamaan, dalam kesendiriannya, dia senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, adapun orang-orang yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan, perhatikan nasib mereka. Kasihan sekali. Hati mereka tercabik-cabik. Siapa yang mencabik-cabiknya? Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menjadikan seluruh hidupnya untuk Allah, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, kehidupannya itu tercabik-cabik. Waktu tertentu dia harus mengagungkan penguasa laut selatan, katanya Nyai Roro Kidul. Ketika panen, dia harus mengagungkan Yang Bahu Rekso, kata mereka. Ketika ada bulan Anu datang, maka harus melakukan penyembelihan untuk siapa? Untuk bumi, untuk laut, untuk apa? Sebutkan semuanya. Demikian juga yang lainnya, masih banyak sembahan-sembahan yang mereka agungkan. Mereka tidak bisa konsentrasi menunjukkan amal ibadahnya, hidupnya hanya untuk Allah semata. Terkadang dibawa ke selatan, terkadang dibawa ke utara oleh sembahannya, terkadang dibawa ke timur, terkadang dibawa ke barat. Kecintaannya pun terbagi-bagi. Tidak sebagaimana orang Islam, tidak sebagaimana orang yang bertauhid. Kecintaannya hanya tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lihatlah perkataan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berusaha untuk memasukkan dakwah tauhid. Ketika beliau ada di dalam penjara, beliau alaihi salam menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan juga tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Ya sahibai sijni, wahai dua orang penghuni penjara. A'arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang banyak, apakah ini lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala satu yang maha perkasa? Tentunya mereka akan memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang lebih baik. Walaupun selain Allah itu banyak sembahannya, tetapi yang selain Allah adalah lemah, tidak memiliki daya apa-apa. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kemudian Nabi Yusuf juga menjelaskan tentang sembahan selain Allah. Ma ta'buduna illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian agungkan? Yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala cuma sekedar nama saja yang kalian namai mereka
namanya dari manusia, kemudian diagungkan, disembah oleh manusia sendiri. Dinamai oleh kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan bayyinah tentang hal ini. Orang yang bertauhid hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dia mengetahui bahwasannya sebuah perbuatan diridhai dan dicintai oleh Allah, maka seorang muwahhid akan mengerjakannya. Demikian juga sisi yang lain, seorang muwahhid akan meninggalkan segala apa yang mendatangkan kemurkaan Allah, segala apa yang akan mendatangkan ketidaksukaan Allah kepada seorang hamba, akan ditinggalkan semuanya oleh orang yang bertauhid. Inilah bukti nyata dalam kehidupan seorang. Ketika seorang mengerjakan itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya ketenangan di dalam hatinya. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kecintaan kepada kalimatul la ilaha illallah. Dengan kalimatul la ilaha illallah ini, dia akan mendapatkan segala kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan yang ketiga. Tauhid merupakan sumber rasa aman. Tauhid merupakan sumber rasa aman yang dimiliki oleh seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah rezeki, seorang yang bertauhid itu begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan satu usaha, maka hatinya pun tetap bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertumpu kepada yang selainnya. Walaupun usahanya maksimal, usahanya begitu rajin, tetapi dia tidak pernah bertumpu kepada apa yang dia kerjakan. Dia tetap bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kebaikan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia menempuh segala cara, segala usaha untuk mendapatkan rizki dalam kehidupannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang gambaran orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, jika seandainya kalian, wahai manusia, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan dikarunia rizki oleh Allah sebagaimana seekor burung. Seekor burung di pagi hari keluar dari rumahnya dalam keadaan perutnya kosong. Ketika pulang di sore hari dalam keadaan perutnya adalah sudah terisi penuh. Yang kita samakan di sini adalah apa? Yang kita samakan adalah manusia itu tertuntut untuk bekerja, kemudian apa? Bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan ketika membahas tentang masalah tawakul, apa artinya tawakul? Tawakal kepada Allah itu artinya apa? Maka para ulama mengatakan, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma akhdhi bil asbab. Seorang bertumpu dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usahanya untuk mendapatkan kebaikan. Demikian juga dalam usahanya untuk menolak madarat dengan menempuh sebab-sebabnya. Jadi seorang yang bertawakal kepada Allah itu harus menempuh sebab, barulah hatinya itu bertumpu kepada Allah. Jangan sampai kita
terbawa dengan pemahaman sebagian orang yang salah. Ketika memahami tawakul ataupun tawakal, sebagian orang memahaminya bahwasannya adalah orang yang duduk di rumah hanya berdoa, hanya bertawakal, bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh. Kemudian apa? Disertai hatinya itu hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam masalah rizki, orang yang bertauhid dia akan tenang. Allah taala yang menjamin rizki baginya. Dalam masalah jiwanya, dia akan tenang bahwasanya dia serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita hendak keluar rumah, kepada siapa kita serahkan jiwa kita? Apa doanya kita ketika keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Diriku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak akan merasakan ketakutan tentang masalah urusan jiwanya, keselamatan dirinya, tidak akan khawatir. Tetapi dia serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam masalah keluarga, dia juga meyakini bahwasannya keluarganya dialah orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun yang memberikan kecukupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, anak-anaknya merupakan tanggung jawab dia, tetapi dia semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini, makhluk yang melata di bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian juga orang yang bertauhid akan hilang ketakutan-ketakutan kepada manusia, kepada jin dan juga yang lainnya. Karena inilah janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada orang yang bertauhid rasa aman. Orang yang bertauhid akan tumbuh darinya rasa aman. Tumbuhnya bukan dari luar, tetapi tumbuhnya dari dalam jiwanya. Allah Ta'ala yang langsung mengaruniakan kepada hatinya rasa aman. Kebanyakan kita ketika berbicara rasa aman adalah apa? Berbicara rasa aman dari luar. Ada pengawal, ada apa lagi? Satpam, ada tembok rumahnya tinggi, ada apa lagi? Bodyguard dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara rasa aman, hampir semuanya sepakat bahwasannya yang namanya rasa aman itu timbulnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Rumahnya pagarnya tinggi, rumahnya digembok dengan rapat, ya. Rumahnya ada CCTV-nya dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan sebagian orang sebagai apa? Sumber rasa aman. Padahal rasa aman itu tumbuh dari dalam jiwa manusia. Allah Ta'ala sendiri yang memberikan kepada orang tersebut. Diberikannya karena apa? Diberikannya adalah karena adanya tauhid dalam diri orang tersebut. Dia mentauhidkan Allah, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan iman dan tauhidnya dengan kezaliman. Tidak mencampurkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ulaika lahumul amnu, orang-orang semacam inilah yang akan diberikan kepadanya rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Mendapatkan rasa aman ketika semua manusia merasakan ketakutan. Mendapatkan hidayah di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kebanyakan manusia itu tersesat. Sumbernya dari apa?
iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Kalau ada iman, kemudian imannya tersebut tidak bercampur dengan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan janjinya kontan kepada seorang hamba. Tidak ada tawaran lagi istilahnya. Langsung Allah Ta'ala berikan hal itu kepada seorang hamba. Syaratnya adalah apa? Imannya, tauhidnya itu murni dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, keamanan yang dimiliki oleh orang yang bertauhid adalah keamanan yang tumbuh dari dalam jiwa. Bukan keamanan karena adanya bodyguard, bukan keamanan karena adanya satpam, bukan keamanan karena adanya tembok yang tinggi yang mengelilingi rumahnya, tidak sama sekali. Tetapi keamanan yang tumbuh dari jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Masih ada berapa menit lagi? 5 menit lagi. Sekitar 5 menit lagi. Faidah tauhid yang keempat. Tauhid merupakan asas, landasan persaudaraan dan juga kesetaraan sesama manusia. Orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang saling bersaudara. Orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Bahkan ikatan iman adalah persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab ataupun darah. Pernahkah kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang untuk membunuh saudaranya padahal sesama kaum muslimin? Tidak. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ada seorang anak untuk membunuh bapaknya ketika bapak dan anaknya sama-sama Islam? Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan izin kepada seorang untuk membunuh saudaranya ketika satunya di atas tauhid, satunya di atas kesyirikan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, memperkenankan seorang membunuh bahkan orang tuanya sendiri ketika anaknya berada di atas tauhid dan bapaknya di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tali persaudaraan karena tauhid jauh lebih kuat daripada tali persaudaraan karena apa? Karena nasab ataupun darah. Tauhid inilah yang mempersaudarakan. Tauhid inilah yang mempersatukan orang dari berbagai macam bentuknya, dari bermacam kulitnya, dari bermacam negara, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid. Seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara kita berkumpul di tanah suci di Makkah. Untuk apa? Semuanya untuk mengikrarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid, bukan dengan yang lainnya. Hanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan dari sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan manasik haji di sana. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang mungkin belum mengerjakan ibadah haji, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan jalan untuk melaksanakan panggilan suci, melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semuanya, amin. Demikian juga yang tadi saya sebutkan bahwasannya tauhid ini adalah merupakan asas, merupakan landasan bagi persamaan manusia dengan manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya.
la yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkannya, wa la yahqiruhu, demikian juga tidak boleh meremehkannya. Seorang muslim bagi muslim yang lainnya saudara, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh menzalimi dan seterusnya. Inilah hak-hak yang timbul ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. Tetapi yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah kaum muslimin dikotak-kotakkan, kaum muslimin dipecah belah oleh keperluan-keperluan, oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok ataupun individu-individu tertentu yang ingin berusaha untuk menggali kebaikan-kebaikan yang ada dari kaum muslimin, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dimanfaatkan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Padahal di dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah satu menjadi tuan bagi yang lainnya. Dalam artian apa? Mengeksploitasi secara habis-habisan muslim yang lainnya. Tetapi yang ada dalam Islam, sekaya apapun dia adalah muslim, kemudian yang anak buahnya demikian juga adalah seorang muslim, yang seharusnya yang kaya memberikan penghormatan kepada yang muslim, yang miskin ini dengan cara apa? Memberikan hak-hak yang telah dia tanggung, hak-hak yang harus dia penuhi, dia berikan kepada anak buahnya tersebut. Demikian juga orang-orang yang jadi pemimpin, pada hakikatnya dia adalah sama-sama di hadapan Allah adalah seorang hamba. Tidak boleh dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas muslim yang lainnya. Yang namanya tauhid adalah menjadi asas persaudaraan, menjadi asas bagi kesetaraan setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 faidah daripada tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk merealisasikannya, untuk mewujudkan dalam kehidupan kita. Di akhir kajian ini saya ingin mengulangi apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwasanya tauhid memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, tauhid itu mewujudkan individu yang kokoh, manusia yang kokoh. Kemudian yang ketiga, tauhid itu adalah merupakan sumber rasa aman, ketentraman yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan yang ketiga, yang keempat adalah tauhid merupakan landasan persaudaraan dan juga landasan persamaan sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan apa yang telah kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ini yang sedikit dari saya, semoga memberikan manfaat bagi hadirin dan juga para pendengar semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.